Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini. Teman-teman melihat kondisi market ya kan, kondisinya masih sama seperti ini gitu ya. Mungkin karena hari weekend ya. Dan mungkin masih bisa diteruskan untuk penurunannya ya hingga hari Senin gitu ya kan, karena kalau di Indonesia di Senin, di luar sana masih hari Minggu ya seperti itu. Jadi aktivitas para bule untuk memantau saham, cryptocurrency dan sebagainya mungkin diliburkan dulu sampai memang benar-benar memasuki hari Senin di sana ya kan. Oke, langsung saja teman-teman kita akan membahas Luna Classic, di mana Luna Classic ini ada beberapa hal yang memang harus teman-teman tahu dan beberapa hal ini mungkin bisa berdampak positif ke depannya terhadap Luna Classic. Nah, apa saja sih sebenarnya hal-hal yang harus kita ketahui gitu. Nah, kalau kita lihat dari sini teman-teman ya, ini ya. Nah, Terra Classic launch untuk melihat peningkatan ekstrim dalam jumlah proyek sebagai pemberontak Terra untuk memotong ketergantungan pada TFL. Oke, yang perlu kita ketahui bahwasanya sampai detik ini, sampai saat ini, memang Luna Classic ini masih ketergantungan terhadap Terraform Lab atau TFL ya teman-teman. Luna Classic ini masih ketergantungan, masih meminta bantuan terhadap Terraform Lab gitu. Nah, dengan mengembangkan tiga hal ini nanti teman-teman, maka si Luna Classic ini akan bisa ibaratkan tidak ketergantungan lah, ibaratnya seperti itu, tidak ketergantungan dengan Terraform Lab. Nah, itu kedepannya akan membuat Luna ini benar-benar menjadi independen atau alias tidak ada ketergantungan terhadap Terraform Lab ya, hanya mengandalkan komunitasnya gitu teman-teman. Karena yang kita ketahui saat ini memang Luna Classic ini sudah menjadi token komunitas atau koin komunitas, cuman dia masih harus meminta persetujuan terhadap Terraform Lab ya, ketergantungan terhadap Terraform Lab gitu teman-teman ya. Jadi dengan tiga cara yang akan diperlakukan di roadmap daripada Luna Classic ini, itu akan memotong ketergantungan daripada Luna Classic. Oke, Terra Classic untuk mencapai paritas teknologi dengan Luna V2 lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya ya, jadi lebih cepat nih. Nah, jadi yang perlu kita ketahui ya, perkembangan terbaru datang ketika Jacko Gadikian, pengembang Cosmos yang disegani, telah menawarkan untuk membantu membersihkan rantai khususnya Terra Rebels, pertama kali menjalin kontrak dengan Gadikian untuk membantu membuka kembali interblockchain communication ya, atau IBC ya teman-teman. Jadi interblockchain communication atau yang sering kita dengar yaitu dengan IBC pada rantai, sehingga pengguna dapat memperoleh kembali akses ke likuiditas yang terkunci di ekosistem Cosmos. Nah, ini salah satu tujuan daripada Luna Classic teman-teman. Jika IBC-nya ini sudah di-on-kan kembali atau sudah dibuka kembali, saya yakin perkembangan daripada Luna Classic ini akan semakin lebih baik lagi. Oke. Terus, menurut Kim, ketika perubahan diterapkan sepenuhnya beberapa bulan dari sekarang, pengguna dapat mengharapkan peningkatan drastis dalam jumlah proyek yang didukung oleh jaringan. Namun ada satu syarat, yaitu pengembang inti Terra mengungkapkan bahwa sebagian besar orang luar yang ingin membantu hanya akan terlibat jika jaringan klasik tidak bergantung pada Terraform Lab atau TFL. Nah, jadi yang ingin berpartisipasi ya itu bisa masuk, cuman jaringan daripada Terra Luna Classic ini harus tidak terlibat dengan Terraform Lab alias ketergantungan. Maka dari itu tiga hal ini nanti yang akan membuat Terra Luna Classic ini bisa dikatakan berdiri sendiri dan tidak akan bergantung terhadap Terraform Lab. Oke. Nah, untuk itu Kim mengungkapkan bahwa Terra Rebels secara aktif bekerja untuk memotong semua ketergantungan Terraform Lab. Menurut Kim, ini termasuk pengembang arsitektur server Rage independen dan kemungkinan meluncurkan dompet karena TFL masih memiliki kendali atas Terra Station. Oke, emang benar ya, TFL masih memiliki kendali terhadap Terra Station, maka dari itu juga masih Luna Classic ini masih ketergantungan dengan TFL seperti itu ya. Pemberontak Terra memiliki rencana untuk membuat simpul penuh yang didukung oleh Al-Notch Satan
underscore IO ya, dan Autim Stacking sebagai bagian dari membuat launch sepenuhnya independen dari TFL. Nah, akan sepenuhnya berdiri sendiri tanpa harus ada TFL gitu teman-teman. Oke ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang memang itu bisa berdiri sendiri dan TFL ini tidak akan bisa dikatakan tidak akan membutuhkan bantuan TFL ya, seperti itu, tidak akan ketergantungan terhadap TFL. Nah, namun untuk semua ini dana akan dibutuhkan dalam posting blog pengembang mengeksploitasi ide mendanai kumpulan komunitas melalui sebagian dari pajak 1,2% yang katanya akan menjadi perubahan parameter sederhana. Nah, perlu disebutkan bahwa posting oleh Kim mengungkapkan peta jalan TerraRables yang dirilis kemarin dalam 3 tujuan umum. Tujuan tersebut meliputi, nah ini tujuannya teman-teman ya, untuk peta jalan yang di update kemarin, bangun kembali algoritmik fungible token AFT ya. Jadi ini akan membangun lagi sistem algoritmik antara USDC dengan Luna Classic. Nah, ketika sudah dibangun kembali, sudah diaktifkan kembali, maka sistem burn daripada Luna Classic akan semakin meningkat. Oke, itu ya teman-teman. Poin kedua, membangun kembali ekosistem proyek. Nah, jadi akan ada ekosistem yang berdiri di jaringan Luna Classic nanti teman-teman, proyek-proyek yang berdiri di jaringan Luna Classic. Sampai video ini dibuat ya, kemarin yang sempat kita update itu sudah ada 18 proyek yang mendukung Luna Classic dari total semuanya 23 proyek ya kan. 18 mendukung, yang 5 masih mempertimbangkan. Oke. Terus poin ketiga, membangun kembali kemerdekaan. Nah, ini nanti ya 3 poin ini yang akan membuat Luna Classic ini tidak ketergantungan terhadap Terraform Lab lagi ya, seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh The Crypto Basic ya. Sekitar 18 proyek sedang dikerjakan untuk diluncurkan di jaringan klasik ya, khususnya 23 telah menunjukkan minat secara total. Oke, 23 proyek ini sudah menunjukkan minat terhadap Luna Classic. 18 ya sedang dikerjakan untuk diluncurkan di jaringan klasik, yang 5 sedang mempertimbangkan seperti yang saya bilang ya. Jadi ada sistem ini tadi ya, AFT, terus membangun kembali ekosistem proyek ya, salah satunya juga mengaktifkan sistem IBC tadi, seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini adalah perkembangan yang cukup bisa dikatakan positif untuk Luna Classic ke depannya gitu. Apalagi kemarin sudah diterima sebagai metode pembayaran di PC game ya kan, seperti itu teman-teman. Cuman ya memang kembali lagi, untuk mengembalikan kepercayaan itu cukup berat ya kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah cuan di Luna Classic ya bisa diambil dulu ya, minimal modal kalian aman gitu ya. Kalau kalian nggak yakin dengan Luna Classic, nggak usah masuk gitu teman-teman, nggak usah masuk ya, karena memang Luna Classic kalau kita lihat untuk saat ini memang lagi mengandalkan hype ya kan, hype-nya ya diangkat dulu sampai benar-benar proyek-proyek itu mulai berdatangan. Mungkin kalau proyek-proyek sudah mulai berdatangan, utilitas daripada Luna Classic ya akan terbangun kembali gitu teman-teman. Oke, mungkin ini dulu perihal Luna Classic, semoga bermanfaat. Salam cuan.